Bab 479. Dilema. Suku kecil yang kehilangan ternak sapi dan domba benar tidak punya pilihan, mereka hanya bisa mengirim para pemuda mereka untuk bergabung dengan pasukan pemberontak. Hanya dengan cara ini mereka bisa melindungi ternak di suku mereka, dan bahkan bisa mendapatkan sebagian dari upah perang. Dengan begitu, mereka bisa bertahan hidup seadanya. Tahun depan, mereka berencana untuk menggembalakan ternak mereka lagi dan perlahan-lahan memperbanyak ternak. Sudah lama bangsa Turkestan tidak mengalami masa sulit seperti ini. Sudah lama pula mereka tidak menghadapi kerusuhan dalam negeri. Ini bisa dianggap sebagai pembalasan atas tindakan bangsa Turkestan merampas kekayaan Daksya selama bertahun-tahun. Kini, para prajurit bangsa Turkestan dan Khan mereka mengumpulkan 20.000 prajurit baru, sehingga bersama pasukan pribadinya mereka memiliki total 40.000 pasukan elit. Mereka juga memerintahkan rakyat untuk mempercepat perbaikan tembok kota. Namun, pada musim dingin yang sangat dingin ini, bekerja di luar sangatlah sulit. Tanah di permukaan sudah beku sangat keras sehingga tidak bisa digali. Mereka hanya bisa mencairkan tanah dengan menuangkan air panas di atasnya, lalu menggali dan memadatkannya untuk memperkuat tembok. Setelah menggali sampai kedalaman tertentu mereka baru bisa menemukan lapisan tanah yang belum membeku. Meski demikian, kecepatan pembangunan tembok tetap sangat lambat, meskipun mereka memobilisasi beberapa pasukan untuk memperkuat kekuatan militer, namun kebutuhan bahan pangan dan logistik harian tetaplah sangat besar. Dalam keadaan seperti sekarang, kebutuhan tersebut sulit dipenuhi. Lokasi ini terlalu terpencil dan jarang penduduknya, tanahnya tandus, dan hasil penggembalaan pun tidak besar. Sejak menyatukan seluruh bangsa Turkestan, Khan selalu memberikan banyak sapi, domba, dan bahan pangan setiap tahun kepada rakyatnya agar mereka bisa bertahan hidup di tanah tandus ini. Sekarang, tanpa pasokan dari luar, persediaan pangan dan ternak yang mereka miliki tidak akan bertahan lama. Cao Yao yang bertanggung jawab atas logistik militer, memerintahkan orang untuk membeli sapi dan domba menggunakan emas dan perak. Namun, mereka semua adalah kerabatnya sendiri, sehingga ia tidak tega untuk merampas dari mereka. Namun di tempat terpencil seperti ini, emas dan perak tidak memiliki nilai besar, dan meskipun mereka memiliki banyak uang, belum tentu mereka bisa membeli bahan pangan. Cao Yao sangat khawatir dan berkata kepada Han, "Ayahanda, masalah terbesar kita sekarang adalah kekurangan pangan dan senjata. Dari 20.000 pasukan baru yang direkrut, tidak semuanya memiliki persenjataan dan baju besi yang memadai. Logistik yang kita miliki saat ini mungkin hanya cukup untuk bertahan selama 2 bulan. Jika perang pecah, bahkan mungkin akan kurang dari 2 bulan. Meskipun kami membawa banyak uang saat melarikan diri dari istana, di tempat dingin seperti ini, uang tidak bisa membeli apapun." Cao Yao merasa sangat putus asa. Seorang koki ulung pun tidak bisa memasak tanpa bahan makanan. Bahkan dengan kemampuan sehebat apapun, ia tidak bisa menciptakan makanan dari ketiadaan. Han Turkestan meninju meja dan berkata dengan marah, "Kalau begitu, kirim pasukan untuk merampas bahan pangan." Lagi pula, semua suku tersebut sudah tunduk pada pasukan pemberontak. Jika mereka adalah suku pemberontak, maka kita tidak perlu menahan diri. Kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Cao Yao segera menghentikan Han dan berkata, "Sebagian besar dari mereka masih setia kepada kita. Hanya saja pasukan pemberontak terlalu kuat, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menyerah atau mereka akan dihancurkan. Jika kita juga menyerang suku ini, mereka akan semakin kecewa pada kita. Demi keselamatan diri mereka, mereka mungkin akan sepenuhnya mendukung pemberontak dan memutuskan hubungan dengan kita. Bahkan jika kita berhasil mengalahkan pemberontak, kita akan kesulitan mendapatkan kesetiaan dari suku ini di masa depan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tahun depan, ketika musim semi tiba, seluruh persediaan makanan kita sudah habis. Meskipun pemberontak tidak menyerang, kita akan mati kelaparan." Han Turkestan tampak frustrasi dan mengambil kendi anggur, meneguknya dalam beberapa kali. Akhir-akhir ini, tekanan yang besar membuat Han Turkestan mengembangkan kebiasaan buruk kecanduan alkohol dan sikapnya menjadi semakin pemarah. Kemudian Cao Yao berkata, "Aku ada satu ide, meskipun agak berisiko, namun demi mengatasi situasi darurat ini, kita harus bisa mengambil jalan ini. Kalau ada cara, cepat katakan saja. Kita sudah sampai pada titik ini. Tak perlu menunggu lagi." Han Turkestan segera bertanya, "Posisi kita di sini terletak di selatan Rusia dan lebih jauh ke barat adalah wilayah barat Asia Tengah.
Kekuatan Rusia cukup kuat dan wilayah mereka lebih dingin, sehingga tidak cocok bagi kita untuk menyerang. Namun, situasi di barat berbeda. Meskipun wilayahnya juga dingin dan luas, penduduknya sangat sedikit dan kekuatan negaranya relatif lemah. Kita bisa mengirim pasukan elit untuk berpetualang dan merampas persediaan yang kita butuhkan. Itu tidak baik, kecuali dalam keadaan sangat terdesak, kita tidak boleh melakukan ini. Hampir seluruh wilayah barat adalah gurun, dan sekarang ini sangat dingin. Jika kita masuk ke barat, kemungkinan besar kita akan tersesat dan bahkan tidak bisa menemukan sumber air. Jika seluruh pasukan kita hilang, kerugian sebesar itu tidak bisa kita tanggung, jawab Han Turkestan, langsung menolak rencana ini. Dia pernah memikirkan kemungkinan ini saat menyatukan bangsa Turkestan dulu, namun setelah menyelidiki, ia segera membatalkan ide untuk menaklukkan wilayah barat. Hampir seluruh wilayah barat adalah gurun, dan rakyat di sana hidup dalam keadaan lebih sulit. Menaklukkan wilayah tersebut tidak akan memberikan keuntungan, bahkan mungkin malah harus menempatkan pasukan untuk melindungi mereka. Yang paling penting, sangat sulit mencari sumber air di gurun tersebut. Mungkin bahkan sebelum bertemu dengan musuh, pasukan sudah tersesat di padang pasir. Tempat semacam itu terlalu buruk untuk menarik perhatian Han Turkestan, sehingga ia mengarahkan pandangannya ke Daxia. Wilayah Daxia luas dan kaya. Tidak hanya iklimnya baik tetapi juga memiliki banyak lahan subur. Jika bisa menaklukkan Daxia, kekayaan yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi milik kita. Han Turkestan tidak mau mengambil risiko untuk menyerang wilayah barat. Aku tahu ini sangat berisiko, tetapi jika kita tidak mendapatkan persediaan pangan yang cukup, maka kita akan sulit untuk mengalahkan pemberontak. Cao Yao menghela nafas panjang. Jika situasi ini terjadi di masa lalu, bahkan ketika ada pemberontakan besar, mereka bisa meminta bantuan dari Tibet. Meski Tibet mungkin tidak mengirim pasukan, mereka bisa membeli beberapa bahan pangan dan suplai dari sana. Namun, sekarang Tibet sibuk dengan urusan mereka sendiri dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Kita tunggu sebentar lagi, lihat apakah kita bisa menggunakan uang untuk membeli bahan pangan dari Rusia. Han Turkestan berkata, itu bahkan lebih buruk. Orang-orang Rusia tidak bisa diandalkan. Jika mereka tahu kita dalam kesulitan, mungkin mereka justru akan mengambil kesempatan untuk menekan kita, apalagi semakin ke utara, semakin tebal lapisan salju menutupi tanah. Tidak mungkin kita bisa mengangkut bahan pangan ke sini. Cao Yao menghela nafas dalam-dalam. Ia sudah memikirkan cara ini berkali-kali. Saat keduanya sedang bingung, seseorang datang. Dengan cepat, hormat kepada Han dan Putri, seorang pedagang dari Daxia ingin bertemu. Dia bilang ingin berdagang dengan kita. Cao Yao dan Han Turkestan saling memandang tak percaya. Di mana orang Daxia itu? Cepat bawa dia ke sini. Siap, aneh sekali, bagaimana bisa orang Daxia menemukan tempat seperti ini? Jangan mereka ingin menipu. Han Turkestan tampak sedikit tidak percaya. Aku akan mengirim orang untuk berhubungan dengan pedagang Daxia, dan memintanya untuk membawa lebih banyak nitrat dan belerang jika memungkinkan. Mungkin mereka ingin memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Jika mereka dapat menyediakan bahan pangan bagi kita, itu bukanlah hal yang buruk. Cao Yao mulai merasa sedikit berharap. Ia pernah tinggal lama di Daxia dan tahu bahwa banyak pedagang di sana yang bersedia mengambil risiko menyelundupkan barang demi mendapatkan keuntungan besar. Bab 480. Kesepakatan. Beberapa saat kemudian, prajurit Turkistan membawa beberapa orang dari Daxia masuk. Mereka mengenakan mantel tebal dari kulit domba dan memakai topi. Seluruh tubuh mereka dibungkus dengan sangat rapat. Salam untuk Tuan Han dan Yang Mulia Putri. Namaku He Wang Hai, seorang pedagang dari Daxia. Aku mendengar bahwa terjadi pemberontakan di sini, jadi aku rasa Anda pasti kekurangan barang-barang. Mungkin kita bisa berbisnis, kata He Wang Hai tanpa basa-basi, langsung menyampaikan asal-usul dan tujuannya. Berani sekali kamu ingin berbisnis dengan kami. Barang apa yang bisa kamu tawarkan kepada kami? Tanya Han Turkistan. He Wang Hai tersenyum dan berkata, apa saja yang kalian butuhkan, kami bisa menyediakannya, selama kalian sanggup membayarnya. Katanya sambil menggosokkan jari, menunjukkan isyarat menghitung uang. Kalian orang Daxia memang licik. Siapa yang tahu kalau ini bukan sebuah jebakan? Ujar Han Turkistan dengan suara dingin. Tuan Han, kewaspadaan Anda bisa kami pahami. Namun, saat ini pasukan pemberontak semakin kuat, jika kalian tidak mendapatkan suplai, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun,
Jika kami mendukung kalian, maka situasinya akan berbeda, kata He Wang Hai dengan yakin. Han Turkistan menatapnya tajam, sebenarnya, kamu ini siapa? Mengapa kamu begitu memahami keadaan di Turkistan? Aku hanya seorang pedagang yang biasa menyelundupkan barang dari Daxia ke Turkistan. Apa yang aku katakan ini bukanlah rahasia, siapa saja bisa mengetahuinya jika sedikit mencari tahu. Saat ini, yang paling penting adalah aku bisa menyediakan semua barang yang kalian butuhkan. Apakah kalian yakin tidak ingin berbisnis dengan kami? Ujar He Wang Hai tanpa rasa takut, dan tetap tersenyum. Cao Yao membuka mulut dan bertanya, barang apa saja yang bisa kamu sediakan untuk kami? Yang paling penting adalah bagaimana caranya kamu mengirimkan barang itu ke sini. Semua jalur sudah diblokir oleh pemberontak. Bagaimana kamu bisa mengirimkan barang-barang itu ke sini? Aku sudah menyelidiki hal ini dengan seksama. Kalian mencoba bekerja sama dengan beberapa pedagang kecil untuk mendapatkan nitrat dan belerang. Sebenarnya, kalian tidak perlu repot-repot seperti itu. Selama kalian berbisnis dengan kami, aku bisa menyediakan bahan-bahan itu dalam jumlah besar. Selain itu, aku juga bisa menyuplai besi, garam, makanan, bahkan baju zirah dan senjata bisa aku dapatkan. Mengenai cara pengirimannya, kereta kami akan lewat Tibet, lalu melalui perbatasan ke wilayah kalian. Jalur ini memang lebih berbahaya dan jaraknya 2 kali lipat lebih jauh. Jadi, harganya tentu akan lebih tinggi. Jawab He Wang Hai dengan serius. Apa, semua barang itu bisa kamu dapatkan? Jangan kamu orang istana. Cao Yao terkejut, dia sangat paham bahwa melakukan bisnis semacam ini tanpa dukungan pejabat istana pasti mustahil. He Wang Hai tersenyum. Misterius, memang ada orang-orang kami di istana, tapi maaf aku tidak bisa memberitahu siapa mereka. Intinya, kami hanya ingin mencari keuntungan. Kalian sangat membutuhkan suplai, dan kami ingin menghasilkan uang. Mau atau tidak, tolong beri keputusan yang jelas. Jika kalian tidak mau berbisnis dengan kami, mungkin takkan ada orang lain yang bisa menyediakan suplai bagi kalian. Kata He Wang Hai, bagaimana cara bertransaksinya? Kalau kami sudah membayar, tapi barangnya tidak dikirim, bukankah kami akan merugi? Tanya Cao Yao. He Wang Hai menjawab dengan tenang, tenang saja, aku mendengar kalian kekurangan garam, nitrat, dan belerang. Kali ini aku membawa 3 gerobak besar, dan barang itu sudah Ali tempatkan di perbatasan kalian dengan wilayah barat. Hanya sekitar 100 I dari sini. Begitu pembayaran dilunasi, barang-barang itu akan kami serahkan pada kalian. Kalau butuh makanan, kalian bisa memberikan uang muka 30%. Kami akan segera mengirimkannya. Mendengar itu, Han Turkistan dan Cao Yao sangat terkejut. Siapa sebenarnya orang ini, yang mampu melintasi 2 negara musuh untuk mengirimkan barang-barang? Selain itu, barang-barang ini semua adalah komoditas yang sangat diawasi ketat di Daxia. Bahkan menyelundupkan sedikit saja sudah merupakan kejahatan besar. Tapi dia langsung mengirim 3 gerobak besar untuk mereka. Yang paling mengejutkan, dia juga memiliki informasi yang sangat akurat, berhasil mengirimkan barang ini tepat di saat mereka sangat membutuhkannya. Han Turkistan dan Cao Yao mulai merasa khawatir. Semua informasi tentang mereka seolah ada di tangan orang ini. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Mereka sangat membutuhkan barang-barang dari kafilah ini. Baik, aku akan mengirimkan orang untuk ikut denganmu. Han Turkistan dengan cepat, garam sangat penting bagi rakyat dan pasukan, itu adalah kebutuhan hidup yang tak tergantikan. Mengirimkan 1 gerobak penuh garam akan sangat membantu mereka. 2 gerobak lainnya berisi bahan baku pembuatan mesiu, yang bisa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari serangan pemberontak. Selain itu, jika dia bisa menyediakan senjata dan baju zirah, Han Turkistan hampir tak bisa mempercayainya. Siapa sebenarnya orang ini yang memiliki kemampuan luar biasa seperti itu? Sebenarnya Cao Yao ingin ikut, tapi saat ini dia sedang mengandung, dan di luar sangat dingin, jadi dia terpaksa harus tinggal. Han Turkistan mengirim orang untuk ikut, dan kali ini dia ingin melihat sendiri barang-barangnya. He Wang Hai berkata, untuk menjaga keamanan, kalian boleh membawa paling banyak 200 prajurit. Barang ini harganya 200.000 tael perak, tidak bisa ditawar. Han Turkistan menggigit giginya karena berat hati saat mendengar harga itu. Namun, semua ini adalah barang penting. Meski harus membayar beberapa kali lipat, dia tetap harus membelinya.
Meski dia bisa saja merampas barang-barangnya tanpa membayar, namun hal itu sama saja dengan memutuskan jalur suplai. Sekali kehilangan kepercayaan, takkan ada lagi yang mau berbisnis dengan mereka. Meskipun sadar dia sedang diperas, dia hanya bisa menyetujuinya. Baiklah, kalau perak tidak cukup, kami bisa menggantinya dengan perhiasan. Tapi, kenapa hanya boleh membawa sedikit orang? Tanya Han Turkistan. Itu juga demi keamanan. Kalau kalian melihat barangnya lalu berkhianat, kami bukan hanya tak akan mendapatkan uang, tapi juga bisa kehilangan nyawa. Meski keuntungannya lumayan, kami tetap harus berhati-hati. Jawab He Wang Hai. Baik, aku setuju dengan syaratmu. Han Turkistan tidak khawatir ini adalah jebakan. Dia membawa pasukan pilihannya, masing-masing membawa busur kuat dan menunggangi 2 kuda. Jika terjadi bahaya, mereka bisa segera melarikan diri dengan cepat. Mereka tiba di perbatasan dengan wilayah barat, dan melihat beberapa tenda di depan mereka. Penjaga di depan melihat kedatangan mereka, mengarahkan busur dan meriam ke arah mereka. Ini orang kita. He Wang Hai memberi sinyal kepada orang-orangnya, kafilah Daxia juga waspada. Tuan Han, lihatlah, ini semua barang terbaik. Kalau kalian butuh makanan atau senjata serta baju zirah, berilah aku daftar, dan aku akan segera mengirimkannya. Ujar He Wang Hai. Han Turkistan mengangguk dan memeriksa barang-barangnya, dan memang semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Baik, kalau kalian bisa menyediakan barang-barang yang kami butuhkan, maka kita bisa berbisnis jangka panjang. Kami butuh banyak anak panah, senjata, dan baju zirah. Berapapun yang bisa kamu kirim, kirimilah sebanyak mungkin. Uang bukan masalah, kata Han Turkistan. Bab 481. Mendapatkan apa yang dibutuhkan. Mengetahui bahwa semua barang itu benar asli, Han Turkistan merasa sangat senang. Meskipun harganya berkali-kali lipat lebih mahal, sekarang dia memiliki begitu banyak emas dan perak yang justru tidak berharga. Memiliki banyak uang namun tidak dapat membeli perbekalan yang dibutuhkan membuatnya tidak berguna. Selama bisa menukar emas dan perak tersebut dengan sumber daya yang diperlukan, maka akan ada kesempatan untuk mengalahkan pasukan pemberontak. Setelah menyatukan Turkestan kembali, setidaknya ia bisa membawa pasukannya untuk merampas barang itu kembali. Han Turkestan pun membayar uang muka sebesar 100.000 tak perak. Dia meminta karavan dagang untuk menyediakan persediaan makanan, senjata, dan baju zirah dalam jumlah besar bagi mereka. He Wang Hai menyetujuinya dengan tegas. Barang-barang ini tidak berharga di Daxia, namun ketika dikirim ke Turkestan, keuntungannya bisa berlipat 100 kali lipat. Hanya saja perjalanan ini sangat sulit dan menghabiskan banyak biaya. Namun, setelah dikurangi biaya, keuntungan bersih masih bisa mencapai 90%. Saat ini, He Wang Hai merasa sangat kagum pada Lin Hai. Dia mampu memanfaatkan kesempatan ketika negara musuh sedang dalam kekacauan, meraup keuntungan besar dari mereka. Bagaimanapun, biaya produksi barang-barang ini sangat rendah, hanya proses pengirimannya saja yang sedikit merepotkan. Namun, bagi Daxia, tantangan tersebut bukanlah masalah. Pertama, teknik pembuatan gerobak mereka sudah sangat canggih, terutama setelah ditambahkan bantalan bearing, daya angkutnya menjadi lebih tinggi dan kecepatan jalannya lebih cepat. Oleh karena itu, kerusakan barang-barang bisa diminimalisir di sepanjang perjalanan. Selain itu, gerobak semacam ini tidak mudah rusak. Semua ini memberikan jaminan untuk pengiriman barang. Ketika salju menutupi jalan, mereka juga membuat kereta salju besar. Dengan kereta salju, mereka bisa mengatasi masalah gerobak yang tidak bisa berjalan di medan bersalju. Dengan cara ini, bisnis mereka menjadi eksklusif. Di musim dingin yang sangat dingin ini, bahkan para pedagang kecil yang menyelundupkan barang sekalipun sulit untuk mengirimkan barang mereka, memanfaatkan kelangkaan barang di saat-saat yang sangat penting ini, mereka bisa menaikkan harga tinggi-tinggi pada Turkestan. Mereka bisa menguras kekayaan Turkestan dan menggunakan uang tersebut untuk memperkuat kekuatan militer mereka sendiri. Ketika kekuatan Turkestan semakin lemah, kekuatan Daxia justru semakin kuat. Dengan begitu, mengalahkan mereka akan menjadi lebih mudah. Jangan berhenti di perjalanan, segera pulang secepat mungkin. He Wang Hai menyuruh orang-orangnya untuk mengikat semua emas dan perak di punggung kuda. Semua gerobak yang tidak diperlukan dibakar habis, dan mereka kembali secepat mungkin. Biaya untuk membawa kembali gerobak-gerobak itu terlalu tinggi, jauh melebihi nilai dari gerobak itu sendiri.
Mereka hanya perlu kembali dengan barang bawaan ringan dan kemudian membeli gerobak baru. Di sisi lain, Han Turkestan, yang telah menghabiskan uang banyak untuk membeli barang-barang yang sangat diperlukan, pulang ke perkemahan dengan gembira. Xiao Yao menunggu dengan sangat cemas. Melihat mereka kembali dengan selamat, barulah dia menghela napas lega. Setelah Han Turkestan pergi, dia sempat menyesal, khawatir kalau ini adalah jebakan musuh untuk menarik Han Turkestan keluar. Jika mereka tertangkap hidup oleh musuh, maka mereka akan benar-benar kalah total. Ayah, akhirnya ayah pulang juga, aku benar-benar sangat khawatir. Semakin kupikirkan, aku semakin merasa ada yang tidak beres. Aku takut ini adalah jebakan musuh. Katanya, hahaha, tenang saja, meskipun hanya membawa 200 pasukan berkuda, sekalipun musuh memiliki 10.000 pasukan berkuda, belum tentu mereka bisa menangkapku. Kali ini kita benar-benar mendapat keuntungan besar dari perdagangan ini. Garam yang begitu banyak ini akan cukup untuk dimakan oleh suku kita dalam waktu yang lama. Ditambah lagi 2 gerobak besar bubuk mesiu dan belerang. Jika pemberontak berani menyerang lagi, pastinya mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Kata Han Turkestan sambil tertawa besar. Xiao Yao sangat terkejut mendengar hal itu, tidak menyangka kalau karavan dagang itu benar-benar ingin berbisnis dengan mereka. Aku tetap merasa ada yang tidak beres, mana mungkin Daxia mengizinkan karavan dagang untuk mengangkut bahan-bahan baku mesiu. Terlebih lagi, garam juga berada dalam kendali mereka. Jika mereka mengontrol ketat pasokan garam, itu akan menjadi kendala besar bagi kita, ujar Xiao Yao sambil mengernyitkan dahinya. Tidak perlu memikirkan terlalu banyak, segera perintahkan para pengrajin untuk membuat bahan ini menjadi paket mesiu. Nanti kita tidak perlu khawatir, jika pemberontak menyerang kita lagi. Aku bahkan sudah membayar uang muka sebesar 100.000 tak perak agar mereka mengirimkan makanan dan senjata dalam jumlah besar kepada kita. Mereka sudah setuju. Kurasa selama ada keuntungan, orang-orang Daxia yang mau berbisnis dengan kita akan banyak. Xiao Yao memeriksa barang-barang yang dibeli dengan cermat dan menemukan bahwa semuanya memang berkualitas tinggi. Karena barang tersebut asli, maka tidak perlu mempertanyakan motif Daxia lagi. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana mengalahkan pasukan pemberontak dan menyatukan Turkestan kembali. Meskipun krisis saat ini sudah teratasi, Xiao Yao masih merasa sulit untuk bergembira. Pengalaman pemberontakan ini telah sangat memengaruhi rakyat Turkestan. Meskipun pemberontakan berhasil dipadamkan, akan dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih kembali. Jika ini terjadi di masa lalu, tidak akan ada masalah. Dulu Daxia sangat lemah, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyerang Turkestan. Setelah bersatu, Turkestan hanya perlu beristirahat beberapa tahun untuk bisa kuat kembali. Namun, kini situasinya sangat berbeda. Kekuatan Daxia semakin berkembang, terutama dengan keberadaan meriam dan mesiu, yang membuat mereka memiliki inisiatif untuk menyerang Turkestan. Kemungkinan besar, pemberontakan yang terjadi di Turkestan ini sudah diketahui oleh Daxia. Daxia tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik ini. Begitu musim semi tahun depan tiba, mereka pasti akan mengirim pasukan untuk menyerang. Mohan, kamu adalah pengkhianat terbesar Turkestan. Rakyat Turkestan mengalami penderitaan seperti ini karena kamu. Aku, Putri Turkestan, tidak akan pernah memaafkanmu. Jika kamu tertangkap hidup nanti, kamu pasti akan disiksa hingga mati. Kata Xiao Yao sambil menggertakkan gigi, matanya memancarkan kebencian yang kuat. Kemudian Xiao Yao memanggil para pengrajin untuk berhati-hati membawa belerang dan batu nitrat itu kembali, dan segera membuatnya menjadi bubuk mesiu. Dengan garam yang begitu banyak ini, baik prajurit maupun rakyat setempat merasa sangat senang. Ini bisa dianggap sebagai kabar baik. Ayah, apakah mereka benar-benar mengatakan bisa menyediakan senjata dan baju zirah? Xiao Yao masih tidak habis pikir, karavan dagang ini sebenarnya memiliki kekuatan sebesar apa di Daxia hingga mereka berani menyelundupkan barang-barang terlarang seperti itu. Apakah Lin Hai sudah tidak bisa mengendalikan mereka lagi? Benar, semuanya sudah disepakati. Kali berikutnya mereka akan mengirimkan 5.000 set senjata dan baju zirah, serta 20.000 anak panah. Selain itu, mereka akan membawa 5.000 kuintal persediaan makanan. Hanya saja, demi keamanan, mereka akan memberikannya secara bertahap. Jadi kita harus menyiapkan uang untuk menerima barang tersebut. Selama perdagangan berjalan lancar, mereka akan terus menyediakan berbagai barang kepada kita.
Selama kita bisa mempertahankan kota Tufeng, kita masih punya kesempatan untuk berbalik menang. Cao Yao menjawab, aku tetap merasa ini bukan hal yang akan dilakukan oleh Lin Hai. Apakah dia rela mengabaikan hal semacam ini demi uang? Cao Yao masih tidak bisa memahami. Tidak masalah, selama kita memiliki cukup mesiu dan senjata, aku sebagai Han memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan para pemberontak. Ujar Han Turkestan, benar, sebaiknya kita selesaikan masalah ini dulu. Jika ayah bertemu dengan pedagang itu lagi, belilah lebih banyak mesiu sebagai persiapan untuk bertempur melawan Daxia. Ujar Cao Yao, itu benar, jawab Han Turkestan, setuju dengan pendapat putrinya. Bersambung